Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Kita kembali bersama-sama mengawali pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan, memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan menuntun kami supaya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat memancarkan kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 11 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan mereka, itulah isi piala mereka. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sekali lagi saya akan bacakan untuk ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada iklan ya. Kalau kita membaca berita, menonton berita, kita akan melihat betapa ketidakadilan itu terjadi di dunia. Walaupun mungkin kadang-kala ketidakadilan itu bukan sesuatu yang dimaksudkan secara buruk, tapi memang dampaknya terasa tidak adil. Salah satunya yang saya baca di sebuah artikel yang ditulis di CNN Indonesia tentang bagaimana dunia menyoroti ketidakmerataan vaksin di Indonesia. Jadi vaksin di Indonesia itu cukup terpusat di Jawa dan Bali. Bukan berarti cuma Jawa dan Bali, tapi ya agak terpusat begitu di Jawa dan Bali. Jadi ini agak sedikit diamati gitu. Kenapa kok kurang merata gitu kan? Nah, mungkin pemerintah juga punya alasan, misalnya karena penularan dan pergerakan di Jawa Bali itu lebih tinggi daripada pulau atau provinsi lain. Jadinya mereka lebih banyak begitu disalurkan di Jawa dan Bali, apalagi kalau kota-kota besar. Nah, tapi dari sudut pandang yang lain itu kan bisa tidak adil. Misalnya dari yang tadi kayak menurut dunia gitu, disorotnya kok nggak merata, itu kan ada ketidakadilan dalam ya karena nggak merata gitu kan. Nah, jadi memang manusia itu sulit untuk bersikap adil. Boro-boro buat satu Indonesia, buat anak-anak sendiri, kadang-kadang orang tua tidak bisa adil, kesulitan untuk adil ketika anaknya lebih dari satu, padahal tidak ada niat buruk di dalamnya. Kan nggak ada orang tua, seharusnya nggak ada orang tua ingin mencelakai anaknya atau melakukan hal buruk pada anaknya. Tapi apalah daya, karena manusia memang sebegitu terbatasnya, pertimbangannya terbatas, pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas, akhirnya memang kesulitan melakukan sebuah keadilan. Tapi tidak begitu dengan Tuhan. Tuhan berbeda dengan manusia, sangat berbeda. Ini perlu dipahami ya, karena seringkali itu kita melihat Tuhan dari sudut pandang manusia dan merasa bahwa Tuhan itu mirip-mirip lah sama manusia, cuma lebih hebat. Padahal enggak, Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau bahasanya pemazmur dan bahasa dalam Alkitab memang seringkali ya Tuhan itu digambarkan seperti manusia tapi bukan manusia gitu. Jadi gimana ya, susah gitu kan, karena kita nggak bisa membayangkan lebih jelas itu Allah itu seperti apa, kan nggak bisa dibayangkan. Nah, Daud ini Mazmur 11 ini dituliskan adalah dari Daud. Jadi Daud itu memahami bahwa Tuhan itu
ada di dalam baitnya, ada di dalam tempat kudusnya, ada di dalam surga, dan Tuhan itu sedang melihat kepada manusia, mengamat-amati. Walaupun terlihatnya orang fasik gitu melakukan hal-hal yang luar biasa, atau mereka baik-baik saja gitu, mereka bisa menyakiti, menghancurkan orang-orang benar. Tapi sebenarnya Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu bukan tidak tahu, tapi Tuhan itu sebenarnya tahu. Tuhan mengamati, dan Tuhan itu tidak suka dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi. Dan sebenarnya Tuhan itu juga memberikan peringatan atau ya nggak tahu ya, Tuhan melakukan sesuatu lah. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu adalah sosok yang adil. Tuhan mencintai keadilan. Jadi Tuhan itu nggak suka yang nggak adil. Tuhan itu mencintai keadilan. Tapi manusia susah gitu kan untuk memahami keadilan yang kadang kita nggak tahu gitu, karena tolak ukurnya adalah manusia. Ya kayak misalnya, kenapa ya orang-orang yang korupsi itu hidupnya senang-senang aja, uangnya banyak, anak-anaknya bisa sekolah di luar negeri, mereka kok bahagia-bahagia aja gitu. Atau ketika ada orang-orang yang jahat gitu, kok mereka bisa ya karirnya meningkat gitu. Kenapa kok yang kerja keras dari pagi sampai siang karirnya stuck gitu, kok enggak ini. Atau misalnya ada orang-orang yang tidak bekerja tapi suka pamer, maksudnya gimana ya, kan ada nih kayak di satu kelompok, kayak kelompok sekolah itu loh, kayak kelompok sekolah, kelompok di kelas gitu, kelompok belajar kan ada yang misalnya satu kelompok 5 orang, yang kerja 2 orang, yang 3 nggak ikut kerja tapi ikut pamer kalau nilainya bagus, kan ada kan yang kayak gitu. Nah, kenapa ya kok ini terjadi, itu terjadi, atau kenapa kok Tuhan membiarkan gitu ketika ada kekerasan kayak baru-baru ini kita dengarkan ada negara lain yang sedang mengalami kekerasan yang sungguh hebatnya. Kenapa kok seakan-akan nggak ada penghakiman gitu, padahal itu kan jelas-jelas yang menyakiti siapa, yang menjahati siapa itu kan jelas gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu adil, dan tapi keadilannya itu memang tidak mudah dipahami oleh manusia. Nah, karena kita nggak bisa memahami, meneladannya juga menjadi hal yang sulit, karena ya latar belakang kita, keadaan kita adalah manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini dicatatkan di ayat yang ke-7, orang yang tulus akan memandang wajah. Ini mengingatkan kepada kita, mungkin kita kesulitan untuk bersikap adil seadil-adilnya. Bukan berarti ini saya membenarkan bahwa orang tidak adil itu nggak apa-apa, enggak. Cuma ketika orang berusaha untuk adil, ada celah ketidakadilan di dalamnya. Ini orang sudah berusaha adil, sudah berusaha untuk adil saja, masih ada celah untuk ketidakadilan di dalamnya. Nah, maka dari itu, di dalam keadilan yang sedang kita perjuangkan, kita memiliki ketulusan. Orang-orang yang tulus, ya gimana ya, menjadi adil itu susah, tapi menjadi tulus itu bisa kok, bisa lebih bisa untuk dilakukan. Jadi kita tulus ya, kayak tadi, walaupun orang-orang fasik melakukan segala sesuatunya, ya bukan berarti kita harus berarti Tuhan ini diam aja, enggak. Kita tetap menjalani kehidupan kita dengan setulus-tulusnya, dalam menolong sesama, dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi sesama, dalam mengasihi, ya dalam melakukan banyak hal lah. Kita menjadi orang-orang yang tulus hati, apalagi di tengah pandemi ini kan butuh ya orang-orang yang tulus hati, butuh orang-orang yang memperjuangkan ketulusan gitu di tengah banyak hal yang terjadi. Walaupun ya memang ada juga orang-orang yang ya seperti sudah dibahas berkali-kali, ya memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan mereka. Tapi ya orang yang tulus itu akan memandang kepada Tuhan. Ya, orang yang tulus akan mengerti bagaimana Tuhan bukan mengerti ya, nggak ada yang bisa mengerti Tuhan, tapi akan menerima bagaimana Tuhan itu bekerja. Jadi misalnya gini, ini saya dulu sering komplain karena saya anak tengah. Jadi anak tengah itu, ini saya yang terjadi ke saya ya, ada barang lungsuran. Ya kan, kalau anak pertama ke anak tengah kan eman gitu, sayang karena barangnya masih bagus, dilungsurkan saja ke adiknya. Tapi mau dilungsurkan ke adik ketiga kan kayak barangnya udah nggak bagus lagi. Ya sudah, adik ketiganya beli baru. Jadi kakak pertama sama adik ketiga punya barang baru, anak kedua dapat lungsuran. Atau misalnya ketika
ketika ada mau minta sesuatu, ya nanti buat kakak dulu, kakak kan sekarang kuliah jadi butuh uangnya banyak, atau ya, adik dulu ya, adik soalnya kan masih kecil jadi kebutuhan banyak. Akhirnya ya saya merasa kok nggak adil banget gitu. Tapi ketika kita lihat dari sisi ketulusan, mau ngomong sisi ketulusan jadi beda. Sisi ketulusan akan terlihat gitu. Jadi misalnya gini, oh iya ya, kakak saya ini memang butuh uang lebih banyak dari saya. Waktu itu kakak saya kuliah, berarti saya jarak kami itu 11 tahun, jadi cukup banyak. Saya SD kali ya. Jadi kata kakak saya, itu waktu itu zaman SD itu sudah ada HP, jadi waktu saya pengen HP, tapi kakak saya harus beli komputer apa gimana, pokoknya mahal lah, lebih mahal gitu kan. Terus waktu itu nggak tahu nominal sih saya, kalau banyak itu kan SD belum tahu ya, taunya 1000 2000 gitu. Nah waktu itu, kalau misalnya saya punya ketulusan di dalam hati saya akan melihat, oh iya ya, kakak saya butuh lebih banyak uang, dia punya banyak kebutuhan, saya harus mendukung kakak saya. Atau ketika melihat adik saya, oh iya adik saya ini masih kecil, dia masih butuh banyak keperluan untuk bertumbuh ya, walaupun saya juga masih bertumbuh ya, tapi ada ketulusan itu, kita akan melihat keadilan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ini seringkali melihat karya Tuhan itu tergantung sudut pandang kok, bukan tergantung dengan keadaan, tapi tergantung sudut pandang kita. Jadi kalau kita memandang keadilan Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak adil, ya nggak akan pernah adil. Tuhan itu nggak pernah kok menghukum orang-orang yang fasik, Tuhan itu nggak pernah kok menghukum orang-orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Tapi kalau gitu kan, padahal kita juga belum tentu baik-baik amat gitu kan. Padahal ada sudut pandang lain yang bisa kita pakai, yaitu sudut pandang ketulusan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seandainya sulit sekali melihat keadilan, seandainya keadilannya Tuhan di dalam kehidupan kita, seandainya sulit sekali melakukan hal yang adil, minimal memandang Tuhan dengan ketulusan, dari sudut pandang yang penuh ketulusan, atau mengambil keputusan berdasar ketulusan, akan menolong kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Keterbatasan kami membuat kami tidak dapat memahami dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sedang Tuhan lakukan, pekerjaan yang Tuhan sedang upayakan. Kami tidak bisa mengerti, kami tidak bisa memahami dengan jelas. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tulus untuk senantiasa melihat segala sesuatunya dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih, supaya kami tidak menghakimi, tetapi supaya kami belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami. Dan hari ini pun kami masih berdoa buat bangsa kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19, juga dunia ini yang sedang juga bergumul. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menolong pemerintah kami untuk menangani dengan baik, dengan semaksimal mungkin mengenai pandemi COVID-19, dan mereka yang terdampak baik kesehatannya, mentalnya, pekerjaannya, keuangannya, statusnya, kiranya Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan rangkul mereka dalam setiap keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa taat protokol kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kondisi, makan makanan yang sehat, olahraga, dan lain-lain, dan rajin berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.